Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Mitra Samara. Seperti yang Lisa sampaikan tadi ya, bahwa kita bersama Jatim Pak Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi, ada Master Susilo yang akan membersamai kita. Plus saya dapat oleh-oleh loh ya, nggak boleh miri loh ya, nggak boleh iri. Limited edition, tapi oleh-olehnya yang kali ini akan kita bagi. Beberapa waktu yang lalu Master Susilo mengemban tugas dan juga banyak hal yang patutnya untuk kita bagi di Public Corner kali ini. Assalamualaikum Master Susilo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Master? Masya Allah luar biasa. Mohon maaf ya, jenengan Iya. baru sakit, kitanya juga nggak tahu. Oh. Karena tidak dipublikasi masalahnya itu. Nah, itu dia. Harusnya publikasi, Gitu guys. ya. Gue lagi ini, guys. Gitu ya. Selfie gitu ya. Semoga sehat Iya. terus ya, Master. Amin amin. Alhamdulillah. Iya, Master, karena beberapa waktu yang lalu John Tepak sempat vakum ya untuk on airnya, maksudnya Ya, ya, ada 2 bulan lah gitu karena Ya. ternyata Master sakit. Terus juga ada beberapa kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Betul, Nah, betul. ini tadi ada oleh-oleh nih. Oleh-olehnya bisa dibagi nih. Ini pastinya para pendengar Samara juga apa sih oleh-olehnya gitu. Iya. Silakan Master. Baik, Mitra Samara. Nanti dikira oleh-olehnya jajan, bukan lah. Jajan itu macam-macam loh. Gitu ya, Jajan macam itu ya. macam-macam. Jajan itu tidak harus sesuatu yang bisa dimakan, Begitu. tapi sesuatu yang bisa dicerna tapi bukan melalui mulut. Betul. Ternyata jajan juga berarti ini yang mau Iya, saya sampaikan ini. karena bisa dicerna gitu loh. Iya, baik. Jadi bulan Desember itu adalah bulan di mana selebrasi ya, benar-benar meriah itu ya. Bulan di mana puncaknya peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia. Yang kemarin di negara kita itu diperingati dengan secara apa ya? Tidak hanya di puncak acara, mulai tanggal 1 Desember sudah ada acara. Rangkaian ya. Iya, ada rangkaian yang panjang gitu ya. Bahkan di bulan November akhir kemarin kita sudah rapat koordinasi di provinsi dengan KPK juga dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kebetulan di Jawa Timur menjadi salah satu titik acara rangkaian Hakordia 2022. Jadi untuk nasional dititikkan di Jawa Timur gitu Ada atau beberapa titik, 5 provinsi ada di Jawa Timur. baik. Kemudian ada mungkin di provinsi Yang lain ada ditemukan di mana? Iya, Baik. betul. Itu dilaksanakan pada kemarin tanggal 1 dan 2 Desember. Nah, kemarin sebenarnya Samara mau saya undang nih. On air di sana. Sebenarnya sih gampang ya, tinggal situ live gitu langsung nanti kita cus gitu Live, sebenarnya. Iya. Oke. Jadi di sana itu lebih apa ya, lebih banyak upaya mengedukasi ke masyarakat ya. Baik melalui ada pameran ya, ada pameran pelayanan masyarakat dan sistem pengendalian korupsi di masing-masing wilayah kabupaten di Jawa Timur dan provinsi-provinsi yang dalam satu ruang. Nah, pokoknya ceritanya meriah di sana itu. Meriah banget dari mulai pentas seni ada juga. Kemudian kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak-anak sekolah dari SD sampai SMA di wilayah Kota Surabaya. Luar biasa meriah, Mbak. Ya namanya juga ulang tahun. Iya. Bener gak sih, bener ulang tahun ya peringatan? Iya, peringatan kan. Iya. Itu menyongsong ya. Darinya tanggal 9. 9 Desember. 9 Desember, betul. Pas tanggal 9 itu kebetulan posisi saya sendiri juga kurang fit kesehatannya. Kemudian kebetulan juga di Tulungagung kita menyelenggarakan kegiatan kemarin diseminasi dan konsolidasi UPG. Sekalian kami branding Hakordia. Pas dipaskan tanggal 9. Jadi alhamdulillah walaupun sederhana dan kecil-kecilan aja kita bisa ngadakan kegiatan untuk mensupport Hakordia. Gitu loh aku. Oke. Ya. Jadi seperti itu ya Mitra Samara. Banyak sih kegiatan-kegiatan karena memang
inilah kita kalau kaitannya dengan penangkapan mungkin banyak beritanya, tetapi bagaimana dengan eh, kegiatan-kegiatan dalam proses pencegahan terjadinya korupsi kan itu yaitu yang harusnya digembar-gemborkan Betul. agar tidak terjadi hal-hal yang di up yaitu penangkapan ini penangkapan itu gitu lah. Iya. Waktu lalu kita pernah ngomong tentang survei Iya, gitu ya, betul. survei tentang kepuasan masyarakat Iya. kaitannya dengan pelayanan publik. Iya, Nah, betul, itu betul, juga betul, itu betul. seperti apa, terus juga tentang pastinya di situ nanti akan muncul catatan-catatan yang menarik gitu, Master. Betul. Hmm. Jadi kemarin saya sangat bersyukur ya. Survei kemarin melibatkan 621 responden. Survei penilaian integritas tahun 2022. Dan kita sangat bersyukur dari 621 itu kita terlampaui lebih dari itu. Ya, karena memang sebagian kan bisa melakukan memberikan apresiasi melalui barcode ya, yang sudah dibagikan, yang sudah di-share. Dan ini mungkin perlu kami sampaikan ya pada pendengar Mitra Samara semuanya. Berapa sih nilai Kabupaten Tulungagung pada tahun ini gitu ya? Kalau angka depannya tidak berubah, tetap 75. Tahun 2021 75,82. 2022 75,06. Persisnya turun 0,76. Ini kenapa turun? Sempat jadi bahasan. Kenapa sih turun ya? Ya itu sudah menjadi bagian. Kalau turun ya udah kita harus banyak introspeksi. Ya, mungkin karena ini kaitannya dengan masalah COVID kemarin ya, hal-hal itu juga bisa terjadi. Bisa. Karena memang beberapa kita lihat di beberapa kabupaten yang lain juga mengalami penurunan. Betul. Ada juga yang betul. mengalami peningkatan, kan gitu ya. Iya. Seperti di Madiun juga mengalami penurunan. Nah, Tuban ini yang meningkat ya. Iya. Ya, Ada turunnya drastis, ada yang naiknya juga drastis. ada yang tipis. Ada yang tipis gitu. Bangkalan luar biasa ini merosotnya. Iya, betul. Nah, di sini kita bukan berarti mengatakan ini jelek atau buruk, bukan. Ini sebagai survei ini bagaimana kinerja pemerintah selanjutnya itu bisa lebih baik lagi gitu loh. Karena koresponden di sini juga campur gitu loh. Bagian mana yang mereka kurang puas juga pastinya ada catatan-catatannya gitu, Master ya. Betul. Jadi kemarin sudah dibagikan. Cuman tadi mau saya share, saya cari filenya belum ketemu. Yang hasil survei per kabupaten kan diberikan. Per kabupaten kemudian item catatannya apa saja itu ketemu semuanya. Tapi itu secara formal sudah kami sampaikan kepada pimpinan hasil survei yang kami sampaikan tadi. Oke. Jadi ini Mitra Samara ada penurunan 0, gitu ya. Iya. 0,76. Nah, 0,76 tapi setidaknya masih ada di 75 dan ini ya banyak hal pastinya beberapa elemen yang tidak bisa kita lepaskan kaitannya dengan kategori survei penilaian integritas atau SPI ini. Nah, kita tidak mempermasalahkan hal ini sebagai catatan saja untuk semuanya, bagian mana yang membuat puas atau bagian mana yang kurang puas. Tetapi ada hal yang menarik tadi secara off air disebutkan tentang desa anti korupsi. Desa anti korupsi karena pada dasarnya kalangan terbawah itu adalah di kalangan desa. Betul. Baru di desa, kecamatan, baru kabupaten, baru provinsi, baru nasional kan begitu. Tapi catatan yang terkecil itu adalah di desa. Nah, ini gimana nih, Master? Di era Orde Reformasi kemarin itu ada perubahan yang signifikan. Desa di situ desa yang memiliki ruang sendiri, ada orang yang dikelola, ada uang yang dikelola, ada peluang yang bisa dimanfaatkan. Nah, maka disitulah perlu adanya penataan lebih tajam, lebih dalam. Nah, sejak itu kan desa mendapatkan kucuran dana yang besar sekali. Kalau di Tulungagung aja lah mungkin 257 desa pokoknya ya.
Kalau kali 1 miliaran udah banyak banget kan? Udah banyak banget. Kalau di situ pelaksanaan tata kelolanya tidak bagus, tentu itu akan menjadi kantong-kantong baru korupsi. Tikus-tikusnya Iya, gemuk-gemuk ya. betul. Dan mungkin akan lebih sulit terdeteksi karena jangkauan wilayahnya se-Indonesia luar biasa luas. Jangan se-Indonesia, se-Tulungagung aja kita deteksinya sulit gitu ya. Iya ya. Iya. Kok ngomong Indonesia, guys? Sak kabupaten kuwi wae lho. Ki wis abot gitu. Abot, ya. Jadi tujuan gini, Mbak, secara tujuan desa, program desa anti korupsi ini adalah satu, menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai anti korupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa. Jadi nilai integritas ini harus dibangun tidak hanya pejabatnya, tidak hanya pejabat yang tinggi, tapi tentu mulai dari masyarakat, pemerintah desa. Inilah yang akan menjadi pionir nanti Indonesia bisa semakin baik. CPI-nya bisa meningkat kira-kira nanti ya gitulah. Yeah. Kemudian yang kedua, memperbaiki tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas sesuai dengan indikator dalam buku pedoman desa anti korupsi. Jadi ada 18 indikator yang memungkinkan nanti kita sampaikan nanti. Intinya kedua item tujuan ini adalah membangun integritas. Kemudian yang ketiga, memberikan pemahaman dan peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya pencegahan korupsi dan memberantas korupsi. Artinya ini adalah selaras dengan yang dicanangkan KPK. Ini kan barusan belum lama kan KPK memiliki yang kemarin saya sampaikan senjatanya adalah Trisula dalam pemberantasan korupsi. Tidak bisa penegak hukum saja, tidak bisa aparat pencegahan korupsi kayak KPK saja. Maka seluruh komponen harus bergerak. Masyarakat bergerak, termasuk kami ini bagian dari masyarakat ya, penyuluh. Kemudian KPK bergerak, pemerintah bergerak, aparat penegak hukum bergerak. Kalau semuanya bergerak, ini harapannya Indonesia akan semakin meningkat corruption perception index-nya. Walaupun tahun ini saya sampaikan di off-air tadi kita turun ya. Iya, turun. Tapi ada variabel-variabel kenapa turun, kenapa naik gitu. Jadi kalau melihat sebuah data itu tidak bisa sepihak hasilnya, tapi di belakangnya harus kita pelajari, itu ya Mitra Samara. Betul. Jadi biar berimbang gitu. Takutnya ini turun, wah ini karena ini, bukan karena ini karena itu juga. Mungkin kayak karena kita sendiri. Sebelum menyalahkan orang lain, coba tengok apakah kita yang membuat kesalahan itu gitu. Bisa jadi. Gitu. Kita belajar untuk kali itu ya Mitra Samara. Iya, betul. Selanjutnya? Iya. Jadi program desa anti korupsi ini memang belum lama dicanangkan. Kemarin mulai dirintis mungkin 2021 kalau nggak salah sudah mulai ada pembahasan gerakan gitu ya tentang hal ini. Kemudian pada bulan 11 kemarin tahun 2022 itu ada launching desa yang menjadi istilahnya percontohan lah. Ada 10 desa di 10 provinsi. Itu sebagai, yang percontohan mana Pak? Kalau ini ada 10 ini, satu ada di Sulawesi Goa, itu ada desa Pakato. Kemudian di Kabupaten Agam Sumatera Barat, desa Kamang Hilia. Kemudian di Lampung ada desa Hanura. Kemudian ada di Kalimantan Barat desa Munguk, desa Ciburu Wetan ada di Jawa Barat. Berikutnya desa Banyu Biru ada di Semarang Jawa Tengah. Desa Sukojati Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur. Desa Kutuh Kabupaten Badung Bali. Kemudian selanjutnya desa Kumbang Kabupaten Lombok
NTB. Dan terakhir yang ke-10 Desa Batu Soko Barat, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur. Barusan kemarin, bulan 11 kemarin diluncurkan. Ini desa-desa yang memenuhi kriteria 18 penilaian atau kriteria yang masuk kategori desa anti korupsi. Oke. Ya, luar biasa. Ini kalau Jawa Timur Di Banyuwangi ya. Banyuwangi ya. Desa apa tadi ya? Kita Sukojati belajar ya. gitu, belajar ke situ. Apa yang membuat sebenarnya Tulungagung juga gitu ya, kita terus dan terus menggencarkan tentang desa, bukan cuma desa saja ya, pemerintahan yang bebas dari KKN. Kalau dulu kan begitu ya kita bilangnya, betul, tapi betul. pastinya ada hal-hal yang membuat keistimewaan dari Banyuwangi itu. Next mungkin kita akan belajar gitu di desa yang ada di kawasan Kabupaten Banyuwangi begitu ya. Kembali lagi tentang ini, beberapa tahapan. Yang pertama, apa yang harus dipersiapkan adalah tata kelola atau penataan tata laksana. Penataan tata laksana yang di dalamnya maaf sebentar. Gak nyaman kacamatanya. Iya. Ya. Apa yang dinilai? Yang pertama ada 5 dari penataan tata laksana ini ada 5. Ada 5 kriteria. Yang pertama, ada tidaknya perdes atau keputusan kepala desa atau SOP tentang perencanaan, pelaksanaan, penata usahaan dan pertanggungjawaban APBDes. Kemudian item yang kedua adalah ada tidaknya perdes, keputusan kepala desa atau SOP mengenai mekanisme pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa. Kemudian dari penataan tata laksana ini di item yang ketiga ada tidaknya perdes, keputusan kepala desa atau SOP tentang pengendalian penerimaan gratifikasi, suap dan konflik kepentingan. Kemudian yang keempat, ada tidaknya perjanjian kerjasama antara pelaksana kegiatan anggaran PKA dengan pihak penyedia dan telah melalui proses pengadaan barang dan jasa di desa. Nah, ini hubungannya kan juga tetap dengan korupsi. Yang kelima, ada tidaknya perdes atau keputusan kepala desa atau SOP tentang fakta integritas dan sejenisnya. Nah, ini dari satu kelompok penilaian ada 5 kriteria. Sebenarnya banyak ya ternyata ya, ada beberapa kriteria ya. Iya. Kemudian kami lanjut Mbak Lisa kepada kelompok yang kedua, yang di situ ada 3 item penilaian, yaitu penguatan pengawasan. Yang pertama, ada tidaknya kegiatan pengawasan dan evaluasi kinerja perangkat desa. Kemudian yang kedua, ada tidaknya tindak lanjut hasil pembinaan, petunjuk, arahan, pengawasan, dan pemeriksaan dari pemerintah pusat atau daerah. Nah, ini hubungannya mungkin dengan, bisa jadi dengan dengan pemerintah di atasnya kayaknya. Atau mungkin bisa jadi dengan inspektorat juga ini ya, karena ada pengawasan dan pembinaan ya. Kemudian yang ketiga, tidak adanya aparatur desa dalam 3 tahun terakhir yang terjerat tindak pidana korupsi. Ya. Termasuk yang kelompok yang ketiga, yaitu adalah penguatan kualitas pelayanan publik
Ini termasuk salah satu kalau di pemerintah daerah ada SPI yang tadi kita bahas di awal. Tapi di Itu fungsinya begitu ya? Iya, salah satunya adalah untuk mengawasi bagaimana kinerja untuk memberikan pelayanan publik. Ya. Di desa pun ada. Ini kalau parameter penilaiannya ada 5. Yang pertama adalah ada tidaknya layanan pengaduan masyarakat. Ada kotak saran, kotak kritik dan sebagainya. Bukan cuma kotak amal ya, tapi kotak amal. Jadi kotak saran itu juga harus. Tapi kayaknya jarang ya di desa ada kotak saran atau kritik gitu ya. Ya, tidak, saat ini kayaknya sih belum jarang gitu. Tapi saya pernah lihat ada ya? tapi nggak semuanya gitu. Biasanya kalau orang dikritik itu wancen rasa seneng karo aku apik pun bangga dikritik gitu. Memang enggak enak dikritik itu. Enak tuh dikeripik. Gurih ya, baik. Ya. Lanjut. Kemudian yang kedua ada tidaknya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah desa. Kalau di kantor kecamatan ada namanya SPM, SKM ya, survei kepuasan masyarakat itu ada tiap tahun ya. Tapi di desa kayaknya ini mungkin akan diturunkan, di breakdown ke desa mungkin ada ya. Kemudian yang ketiga ada tidaknya keterbukaan akses masyarakat terhadap informasi. Standar pelayanan minimal ini harus dipasang macam itu ya. SOP-nya gimana? Sosial, lingkungan, ketertiban umum dan linmas, pekerjaan umum, pembangunan dan pendudukan, keuangan dan pelayanan dan lain-lainnya. Ada dipasang-pasang macam itulah itu secara masyarakat gampang untuk memahami, alurnya tahu. Ini yang keempat ada tidaknya media informasi tentang APBDes. Ini kayaknya hampir semua sudah ada. Iya, sekarang. Media informasi gitu ya. APBDes buat ini gitu ya. Betul. Kemudian yang kelima ada tidaknya maklumat pelayanan. Apa itu yang disebut maklumat? Sejenis komitmen pelayanan lah gitu. Katakanlah Samara FM merajut ukhuwah menebar rahmah. Kita berkomitmen gitu. Melayani dengan semacam itulah. Melayani dengan sepenuh hati, kayak gitu ya. Kalau melayani dengan hati kayak nggak bisa. Iya. Iya, itu kategori main belakang akhirnya. Karena nggak terlihat. Nggak terlihat. Ini kan gitu, akhirnya kan nggak terlihat. Kalau hati kan nggak terlihat, Pak. Betul, makanya jelas-jelas aja ya. Prosedurnya jelas gitu ya. Alurnya jelas, endingnya juga jelas. Betul. Jangan suka main belakang ya, khususnya pemerintahan juga ini ya. Kemudian yang keempat dari kelompok penilaian tadi adalah untuk penguatan partisipasi masyarakat. Nah, inilah sula yang penting juga ini. Selama ini mungkin belum semuanya maksimal masyarakat diberdayakan untuk ikut berperan. Ya mulai undang-undang desa yang tadi saya sebutkan di atas, ini adalah benar-benar sesungguhnya di situ mengamanatkan masyarakat agar diberikan porsi peran. Ya. Jadi ada berapa? Ada 3 penilaian. Yang pertama ada tidaknya partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP desa, rencana kerja pembangunan desa. Kalau ini biasanya pernah diadakan rapat-rapat seperti itu. Ya, mulai dari dusun. Iya, dari dusun. Setelah itu kan RT RW itu berarti dusun. Betul. Setelah itu diangkat ke desa. Itu ada BPD, ada peran serta perempuan, yaitu di PKK dan sebagainya. Pernah ngikut ya. Nah, itu harus dilalui. Kemudian yang kedua, ada tidaknya kesadaran masyarakat dalam mencegah praktek gratifikasi, suap dan konflik kepentingan. Jadi masyarakat harus berperan juga. Jika masyarakat nggak berperan, masyarakat malah menjadikan sumber terjadinya gratifikasi, suap dan konflik kepentingan. Ini udah beda. Indonesia bahaya ini. Kalau desa bahaya, Indonesia ikut bahaya. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga, ada tidaknya keterlibatan lembaga masyarakat desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Ini pakai LKMD, BPD, begitu-begitu itu ya Pak ya? Okay. Kemudian masyarakat dilibatkan mungkin menjadi tenaga kerjanya, menjadi pelaksana ya, betul. TPK atau apa sebutannya ya.
Kayaknya ini sudah mulai hampir seluruhnya seperti itu ya, sudah berjalan insya Allah. Kemudian yang terakhir, kategori yang terakhir adalah kearifan lokal. Di situ ada dua item penilaian, yaitu ada tidaknya budaya lokal, hukum adat yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Kalau yang adat ini yang agak-agak susah ya kalau kita hidup di kota. Kalau di desa-desa seperti beberapa desa itu masih ada. Masih. Kayak di Bali, terus di mana itu yang belum tersentuh dengan, yang tidak mau tersentuh dengan modernisasi itu di kawasan Jawa Barat ya. Apa itu? Oh ya, kayak suku Baduy Nah, semacam itu. ya suku Baduy. Nah, suku Baduy betul, terus betul. juga beberapa suku yang ada di Bali. Itu nggak semua juga, yang di Bali itu nggak semua juga, tapi beberapa hukum adat di sana ada gitu loh. Mempertahankan itu ya. Hal itu ya, tapi kalau di kita kayaknya nih ya, semakin kesini kayaknya korupsi tuh kayak kalau dulu orang ketahuan korupsi di penjara itu malunya setengah mati sampai 7 turun. Kalau sekarang mah biasa-biasa aja gitu. Sekarang di TV bisa dada, Iya. bisa tersenyum. Iya ya, kalau dulu tuh bener-bener Iya. ini bahkan, ya malah nggak mau kelihatan gitu. Betul. Bahkan bisa ngacungin tangan gini ya. Sarang iyo. Saya kira ngacungin jari tengah. Astagfirullahaladzim, ternyata malah sarang iyo ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Baik. Nah, yang selanjutnya. Ya baik. Ya selanjutnya ini yang terakhir ya. Terakhir sahabat Samara. Kearifan lokal tadi hubungannya. Ada tidaknya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan kaum perempuan yang mendorong upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Jadi ada enggak itu ya? Makanya kemarin menteri kita, menteri Kemendes, itu sampai di dalam flyer yang beredar itu memang memberikan support. Ayo masyarakat, awasi penggunaan dana desa, awasi pelaksanaan pembangunan, sejenis macam itulah. Agar apa? Masyarakat di situ benar-benar mau menjadi bagian untuk proses pencegahan korupsi. Karena memang kalau masyarakat tidak ikut bergerak, siapa lagi yang ngawasi yang paling dekat kan? Iya. Kalau yang ngawasin katakanlah mungkin pemerintah di atasnya ya. Katakanlah kecamatan gitu ya. Kecamatan dengan kapasitas tenaga yang terbatas, ngawasi satu kecamatan yang mungkin ada minimal ada 10, 11, 12 desa, ya tentu akan kewalahan. Jadi beberapa indeks yang sudah disampaikan tadi nih Mitra Samara, ini bukan berarti ya kalau mau lomba baru, kalau mau dilombakan itu baru benar-benar kita mengerjakan ini. Ini mau dilombakan atau tidak, siapapun Anda pemangku kebijakan di desa, yuk kita terus dan terus ikuti tahapan pemberdayaan desa anti korupsi ini, gitu ya. Karena takutnya desamu terpilih untuk mengikuti lomba desa anti korupsi itu baru semangat berbenah ya. Entah dipilih atau tidak, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Astagfirul khairat gitu ya. Betul nggak sih? Iya, betul. Iya, jadi undang-undang ini bukan spesifik dibuat untuk persiapan perlombaan, bukan. Tapi ini untuk dilaksanakan lomba ataupun tidak. Iya, karena biasanya itu Master, kalau sebuah desa gitu ya, itu ditunjuk, itu kan benar-benar harus ini, jangan sampai memalukan ini. Tapi ini ditunjuk atau tidak, semuanya ditunjuk untuk melakukan hal ini gitu loh. Dan ini sesungguhnya kan hal yang normal saja yang. Iya. Normalnya harus begitu kan. Dan ini juga bukan hal yang super spesial dan bisa dibilang spesial ya enggak, biasa juga enggak, karena memang harus dilakukan gitu loh. Kalaupun Anda seorang muslim ya hal-hal kayak gini memang sadurunge yang undang-undang iki Gusti Allahku wis mewajibkan kita untuk melakukannya. Betul. Kan begitu ya. Undang-undangnya sudah ada itu ya. Iya. Kitab suci Al-Qur'an dan Al-Hadis ya kita. Tapi dengan begini, dengan adanya support sistem dari pemerintah, ini akan lebih membuat kita menjadi lebih boosternya itu lebih gitu loh ya insya Allah. Betul. Oke, terima kasih Master Susilo
untuk oleh-olehnya yang gampang Sama-sama. dicerna tanpa kita mencerna melalui mulut ya. Jadi nggak bisa kenyang gitu ya. enggak. Dan ini malah ini nggak Nggak bisa bikin kenyang, gitu, nggak bikin kenyang gitu gitu, loh. tapi malah bikin penasaran. Betul, betul. Terima betul. kasih untuk waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mitra Samara untuk kebersamaannya. Jangan lupa untuk menyimak Public Corner bersama kami di sini, Jatim Pak ya, Jawa Timur Penyuluh Anti Korupsi, setiap Kamis minggu terakhir setiap bulannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cinta sudah dibuang, jangan harap